Di balik nikmat ada musibah, termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba diberi kenikmatan yang ternyata menjadikan hamba tersebut celaka dan hina. Konten ini disarikan oleh Pustaka Buya Hamka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam. Senang dan susah, nikmat dan musibah, positif dan negatif, adalah sebagian contoh dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpasang-pasangan. Dengan keadaan yang berpasang-pasangan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan di muka bumi menjadi makmur dan berjalan dengan normal. Orang bisa menikmati media elektronik saja harus melalui makhluk yang berpasangan, yaitu arus positif dan negatif. Bahkan untuk mendapatkan kunci surga, seseorang harus menanamkan pada dirinya dua hal yang berpasangan, la ilaha illa Allah. Lafaz la ilaha dalam tata bahasa Arab disebut kalimat nafi, negatif illa Allah disebut kalimat mutsbat, kalimat positif. Jika dua kalimat positif dan negatif ini sudah tertancap kuat di hati seseorang, dia akan mampu menghasilkan tenaga yang luar biasa besar untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenikmatan hakiki, surga, akan diperoleh dengan ridhonya. Nikmat dan musibah merupakan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ikhtiari, bisa diusahakan manusia. Namun tetap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seorang hamba diberi kenikmatan yang ternyata di belakangnya menjadikan hamba tersebut celaka dan hina. Salah seorang ulama mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencelakakan seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan padanya tiga hal. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan ilmu padanya, namun mencegah untuk mengamalkan ilmunya. Syekh Al-Imam Ibnu Ruslan, dalam kitab Zubatnya menyatakan bahwa orang alim, berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka kelak akan disiksa, lebih dulu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa para penyembah berhala. Hendaknya penjelasan ini bisa menjadi dorongan bagi kita untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan setelah mendapatkannya. Karena amalan yang tanpa didasari ilmu akan ditolak dan tidak dicatat sebagai amal ibadah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan padanya kesempatan untuk bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, namun menghalangi untuk mengetahui hak-hak kaum solihin. Orang yang mencintai amalan kaum solihin dapat digolongkan sebagai pecinta kaum solihin, dan barang siapa cinta pada kaum solihin, maka dia akan memperoleh banyak manfaat di dunia dan akhirat. Tersebut dalam sebuah hadits, barang siapa tidak menghormati orang tua di antara kami, tidak menyayangi anak muda di antara kami, dan tidak memberikan hak-hak orang alim di antara kami, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuknya pintu taat, namun menghalangi keikhlasan dalam beramal. Ikhlas merupakan penjernihan perbuatan dari campuran semua makhluk, atau pemeliharaan sikap dari pengaruh-pengaruh pribadi. Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarkandi mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan amal
tersebut di atas bisa terjadi karena niat yang rusak dan hati yang kotor. Apabila niatnya benar, hatinya bersih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pada orang tersebut berupa ilmu yang bermanfaat, amalan yang ikhlas, dan mengetahui kemuliaan orang-orang soleh, sehingga bisa memenuhi hak-hak kaum solihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang diridhoinya dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin.